oleh Aminef Fulbright Indonesia, di mana event kali ini bertajuk Manfaat Program Humphrey Fellowship bagi Karir. Event ini merupakan event kedua yang kami adakan untuk mempromosikan program Humphrey Fellowship yang sedang menerima aplikasi sampai 30 Juni 2020. Untuk informasi mengenai program Humphrey, silakan kunjungi website kami untuk informasi lebih lanjut di www.aminef.or.id, lalu klik Grants for Indonesians, lalu klik Fellowships, dan klik Hubert H. Humphrey Fellowship Program. Nama saya Mita, Associate Communications Officer di Aminef yang akan menjadi moderator pada sore hari ini. Bagi Anda yang belum sempat mengikuti event pada 18 Juni yang lalu, Anda akan mendapatkan informasi tentang Hubert H. Humphrey Fellowship Program, seperti sejarah program Humphrey, apa saja fasilitas yang diberikan, dan juga apa saja bidang studi yang ditawarkan. Dan Humphrey Fellowship sedang membuka aplikasi sampai dengan batas waktu 30 Juni 2020. Jadi, bagi yang berminat melamar, Anda masih memiliki waktu. Kami harap setelah mendengarkan dua alumni ini, Anda akan terinspirasi dan termotivasi untuk mengirimkan aplikasi Anda. Pada sesi kedua Humphrey sore hari ini, Anda akan mendengarkan cerita dari dua orang Humphrey Fellow, yaitu Dr. Riza Sarasvita dan juga Bapak Aditya Wibisono. Mereka akan menceritakan pengalaman mereka tentang bagaimana manfaat Humphrey Fellowship terhadap karir sekembalinya mereka pulang ke Indonesia. Sebelum saya melanjutkan acara, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai peraturan event online ini demi kelancaran acaranya. Peserta akan kami mute mikrofonnya selama sesi presentasi oleh narasumber sehingga tidak terdengar suara lainnya. Sesi tanya jawab tentang program Humphrey akan dibuka setelah sesi bersama narasumber. Apabila Anda memiliki pertanyaan, silakan Anda ketikkan di chat box yang ada di Zoom meeting ini. Pertanyaan hanya bisa disampaikan di kolom tersebut saja. Pada sesi online ini, kami juga dibantu oleh tim teknis audiovisual yang bersama kami di balik layar. Mari kita mulai penjelasan mengenai Humphrey Fellowship Program untuk warga negara Indonesia dengan memutarkan sebuah video 3 menit yang dibuat untuk memperingati 40 tahun program Humphrey di dunia yang jatuh pada tahun 2019 lalu. Mari kita saksikan bersama videonya. Each year, Humphrey Fellows bring an incredible energy, talent, and passion for their work to the program and to U.S. universities across the country. Since 1978, more than 6,000 men and women from 162 countries across the globe have participated in the Hubert H. Humphrey Fellowship Program. Those 6,000 professionals have worked to strengthen the rule of law, support thriving civil societies, foster economic and social development, and advocate for free and independent media. So what is inclusive democracy? It is an elusive ideal to achieve, and yet it is the North Star that guides our work throughout our region. What I learned while I was a Hubert Humphrey Fellow was extremely useful. I've been pushing for the last 20 years having merger control legislation that will be enacted very soon in my country. So it's a personal triumph. What the Humphrey Fellow did to me empowered me to be able to share my knowledge with the future generation of medical, dental, nutrition, and physiotherapy students, and also with the teachers. I think sitting in the room with other Hubert Humphrey Fellows from different fields, medicine, technology, science, law, criminal justice, finance, people are really doing amazing things here in Africa. I am training cabin, ground, as well as security personnel on how to detect and immediately stop trafficking in persons from happening in any of the flights of AirAsia. The greatest value I received from this program is being able to bring home all that I have learned working with my international partners, and in particular working with them on Jamaica's economic reform program.
I persuaded my patients, their families, and government officials that all together we can collaborate and we can overcome the obstacles for the treatment or rehabilitation of psychiatric problems. When I returned home in 2011, we were able to convince the government to appoint a committee to develop an integrated coastal zone policy, and I chaired that committee. As long as people are able to compete in a free and fair economy, to know that their government is transparent and accountable, to feel secure to pursue their dreams, we will all live in a more peaceful and prosperous world. Itu tadi video tentang program Humphrey Fellowship yang dibuat untuk merayakan 40 tahun program Humphrey di dunia. Untuk selanjutnya, saya akan memulai presentasi dengan menampilkan PowerPoint, di mana untuk panduannya Anda bisa mengeklik Aminef Jakarta, klik windownya di Zoom, lalu setelah itu klik tombol 3 yang Anda temukan, lalu klik pin video. Dengan cara ini, Anda bisa melihat PowerPoint dalam tampilan full screen. Saya akan mulai PowerPoint-nya untuk dipresentasikan. Program Hubert H. Humphrey Fellowship for Mid-Career Professionals. Kita mulai dengan sejarah program Humphrey sendiri. Program ini dibentuk pada tahun 1978 untuk penghormatan atas dedikasi dan prestasi Senator Hubert H. Humphrey di pelayanan publik. Beliau ini adalah senator asal Minnesota dan juga merupakan mantan wakil presiden Amerika Serikat. Nah, pada tahun 1979, Humphrey Fellow pertama tiba di Amerika Serikat. Mereka adalah 27 orang profesional karir menengah dari 24 negara. Dan sejak tahun tersebut, lebih dari 6.000 fellow dari 162 negara yang telah menjalani program ini. Dan tercatat sudah lebih dari 40 universitas di Amerika Serikat telah menjadi tuan rumah programnya. Untuk di Indonesia, terdapat 2 orang Humphrey Fellows yang berangkat pada tahun 2019 lalu, di mana untuk total keseluruhan Humphrey Fellows dari Indonesia, tercatat ada 81 orang alumni sejak tahun 1979. Untuk Humphrey Fellows asal Indonesia, bidang studi mereka juga bermacam-macam. Contohnya ada konservasi alam dan juga drugs abuse prevention, komunikasi, jurnalistik, dan sebagainya. Kita masuk kepada tujuan untuk program Hubert H. Humphrey Fellowship. Tujuan dari program ini adalah untuk memperluas perspektif dan meningkatkan kemampuan untuk memikul tanggung jawab karir yang lebih besar. Program ini juga memberikan peluang untuk menjalin kontak profesional di Amerika Serikat. Program juga bersifat nirgelar, di mana lamanya durasi adalah 10 bulan, dimulai dari bulan Agustus atau September hingga bulan Juni di tahun depannya. Pembiayaan program berasal dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Program Humphrey merupakan bagian dari program Fulbright. Jadi, apabila Anda adalah Humphrey Fellow, maka Anda juga merupakan seorang Fulbrighter dan otomatis tergabung di jaringan alumni Fulbright sebanyak 300.000 orang sedunia. Untuk komponen kegiatan program Humphrey, apa sajakah yang dijalani ketika nanti di Amerika? Anda akan menjalani diantaranya persiapan bahasa Inggris, lalu perkuliahan dalam kelas setara dengan level pasca sarjana, lalu juga ada kegiatan peningkatan profesionalisme, seminar, dan juga leadership forum. Siapa sajakah yang memenuhi persyaratan untuk melamar Hubert H. Humphrey Fellowship ini? Mereka apabila saat ini
seorang profesional di jenjang karir menengah dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun dan sedang menduduki posisi kepemimpinan, maka Anda memenuhi persyaratan untuk melamar program ini. Dan kami menargetkan mereka yang bekerja di sektor publik atau swasta nirlaba. Secara akademis, yang bersangkutan diharapkan sudah memiliki setidaknya gelar S1, minimal IPK 2,75 dan juga minimal TOEFL ITP sebesar 525. Tidak ada batasan usia untuk melamar program Humphrey. Kita masuk ke persyaratan umum program Humphrey. Sebetulnya sama dengan persyaratan umum beasiswa Fulbright ataupun program lainnya yang kami kelola, yaitu yang pertama merupakan warga negara Indonesia, berprestasi akademis, memiliki kemampuan bahasa Inggris, dan yang terutama adalah komitmen pada bidang studi yang dipilih, sanggup menyelesaikan pendidikan atau penelitian atau pelatihan, dan tentunya bersedia kembali ke Indonesia setelah masa studi atau program berakhir. Dan yang bersangkutan diharapkan masih memiliki usia produktif, yaitu bekerja minimal 5 tahun sebelum memasuki usia pensiun. Untuk persyaratan pendaftaran program Humphrey, Anda diharapkan untuk bisa melampirkan fotokopi hasil tes TOEFL atau IELTS yang masih berlaku, menampilkan atau menyertakan 2 surat rekomendasi, 1 dari atasan di tempat kerja dan 1 lagi dari dosen atau mentor atau rekan di luar tempat kerja. Anda juga diperlukan fotokopi legalisir transkrip akademik dan juga ijazah dalam bahasa asli dan terjemahan bahasa Inggrisnya. Tentunya fotokopi kartu identitas seperti KTP atau paspor, silakan disertakan, dan juga CV. Semuanya ini perlu diunggah ke dalam aplikasi online dan harus tersedia dalam bahasa Inggris. Apa sajakah fasilitas program Humphrey? Selama mengikuti proses di Indonesia, maka kami akan memberikan dukungan berupa tiket pesawat pulang pergi, akomodasi, dan uang saku. Dukungan ini kami berikan pada berbagai tahapan program Humphrey. Contohnya ketika kami undang datang untuk mengikuti seleksi wawancara di Jakarta ataupun di lokasi lainnya. Anda juga kami minta untuk mengambil tes TOEFL, maka kami akan menyediakan biaya untuk mengikuti tes TOEFL dan juga mensupport Anda tiket pesawat, akomodasi, dan uang saku. Atau ketika Anda wawancara visa untuk persiapan keberangkatan ke Amerika Serikat, maka support yang sama juga masih akan diberikan. Saat Anda mengikuti program di Amerika Serikat, maka berikut ini adalah komponen yang kami biayai. Yang pertama tentunya adalah grant yang berupa biaya program atau kuliah atau penelitian dan uang saku bulanan serta uang buku. Selain itu, Anda juga diberikan tiket pesawat pulang pergi 1 kali serta asuransi kesehatan. Untuk bidang studi yang ditawarkan melalui Hubert H. Humphrey Fellowship Program, ada 16 bidang studi yang berbeda. Daftar bidang studi ini nanti bisa Anda pelajari lebih lanjut di website Aminef. Adapun untuk penempatan di universitas di Amerika, ada saat ini 13 universitas yang bekerja sama untuk program Humphrey Fellowship. Nah, di Indonesia, program Humphrey ini dikelola oleh Aminef atau American Indonesian Exchange Foundation. Kami adalah Yayasan Nirlaba Dwi Bangsa yang berdiri sejak tahun 1992 dan mengelola salah satu program Fulbright terbesar di Asia Pasifik. Untuk meningkatkan saling pengertian dan saling menghormati antara Amerika dan Indonesia yang merupakan visi dan misi kami, maka kami mengelola berbagai kegiatan pertukaran pendidikan, yaitu program Fulbright dan program beasiswa lainnya. Jadi, apabila Anda adalah orang Indonesia, maka Anda akan berangkat ke Amerika untuk studi S2, S3, atau penelitian, atau menjalani pelatihan profesional. Dan untuk orang Amerika, maka mereka datang ke Indonesia untuk melakukan penelitian dan juga mengajar.
Untuk sumber informasi mengenai Aminef Fulbright Indonesia, Anda bisa masuk ke website Aminef di www.aminef.or.id. Setelah itu, kami juga punya sosial media seperti Facebook page di Aminef_Fulbright Indonesia. Lalu juga ada Instagram di @Fulbright_Indonesia, di mana kami secara berkala memposting berbagai kegiatan yang dilakukan oleh alumni ataupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Aminef. Kami juga memiliki akun Twitter yaitu @FulbrightID. Kami juga memiliki YouTube yaitu di Aminef Fulbright Indonesia. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, maka Anda dipersilakan untuk datang ke Intiland Tower lantai 11 pada hari Senin sampai Jumat, kecuali di libur kalender Indonesia dan Amerika Serikat, di mana informasi ini bisa didapatkan di media sosial dan website Aminef. Atau Anda juga bisa mengunjungi website kami di www.aminef.or.id, lalu temukan tombol Contact Us di akhir halaman. Anda juga bisa menghubungi kami via email di info_fulbright_ind@aminef.or.id atau di communications@aminef.or.id. Ya, jadi tunggu apa lagi? Segera melamar program Hubert H. Humphrey Fellowship karena masih ada waktu sampai 30 Juni 2020. Untuk info lebih lanjut, silakan masuk ke website Aminef di aminef.or.id, lalu pilih Grants for Indonesians, lalu pilih Fellowships, dan pilih Hubert H. Humphrey Fellowship Program. Jadi, kami tunggu aplikasi Anda sekarang juga. Berbicara tentang program Humphrey, tentunya kurang lengkap apabila kita tidak mendengarkan secara langsung pengalaman dari para fellow atau para alumninya. Dan untuk kesempatan ini, saya ingin mengundang Dr. Riza Sarasvita. Namun sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu bio singkat beliau. Dr. Riza Sarasvita adalah Humphrey Fellow 2003 yang menjalani program Humphrey di Johns Hopkins University di bidang pencegahan penyalahgunaan obat-obatan atau Drug Abuse Prevention. Saat ini, Dr. Riza berkarya sebagai Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah Badan Narkotika Nasional. Beliau juga merupakan dosen program Magister Psikologi Klinis Dewasa di Fakultas Psikologi di Universitas Katolik Sugia Pranata, Semarang. Beliau juga merupakan Global dan Regional Trainer untuk Colombo Plan untuk bidang terapi dan rehabilitasi adiksi narkoba sejak 2013. Beliau juga merupakan Global Trainer untuk United Nations Office on Drugs and Crime atau UNODC untuk Treatment Project di bidang yang sama, di mana beliau bertugas melatih para profesional yang menangani adiksi narkoba di tingkat nasional dan internasional seperti di Maldives, Bahama, Thailand, Kenya, dan juga Mesir. Beliau memiliki gelar Doktor Filosofi dari The University of Adelaide di bidang Clinical Pharmacology, serta gelar Master's Degree dari Johns Hopkins University di bidang Public Mental Health, gelar Master's Degree dari Universitas Indonesia di bidang Psikologi Klinis, dan juga profesi psikolog dari Universitas Indonesia. Oke, kita sapa Ibu Riza. Halo Ibu Riza, selamat sore. Selamat sore Mbak Mita. Iya, Ibu Riza. Masih ada azan kedengeran nggak? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oke. Ibu Riza? Sorry teman-teman semua. Iya. Bisa diceritakan sedikit kepada kami motivasi Ibu untuk ketika melamar Hubert H. Humphrey Fellowship pada tahun 2003 ini apa? Itu 2003 berarti kira-kira 17 tahun yang lalu ya? Iya, betul. Jadi begini teman-teman semua, kenapa saya merasa Humphrey ini paling tepat untuk saya saat itu adalah karena bidang masalah narkoba itu jujur saja kalau kita cari tempat untuk belajar di Indonesia saat itu, kalau sekarang sudah lumayan banyak, tapi saat itu susah sekali kita mencari mau S2 di mana coba, di universitas mana, itu susah sekali. Jadi saya merasa kalau saya belajar sama-sama di Indonesia, saya tidak akan menambah keterampilan dan pengetahuan saya menjadi lebih luas. Makanya saya mencari terus
awalnya memang saya tentu saja mungkin sama seperti teman-teman yang lain mencari tentu program degree. Tapi ternyata program degree ini juga tidak mudah karena perizinan. Nah, kemudian saya iseng buka Aminef. Tadinya melirik ke Fulbright dulu untuk degree program, tapi kemudian saya lihat loh kok ada Humphrey program ini cuma 10 bulan. Terus kemudian spesifik lagi ke masalah drug abuse prevention and treatment. Wah, ini dia nih, kayaknya ini jalannya nih. Nah, di situ saya ngerasa bahwa kalau saya belajar secara profesional, mudah-mudahan cara saya menangani klien juga akan menjadi lebih bagus. Itu motivasi saya, Mbak Mita. Kenapa saya ngotot banget waktu itu mau ikut full Humphrey, ke preset terus nih. Humphrey. Itu sempat dipertanyakan sama atasan. Kata atasan, ngapain kamu pergi cuma tidak dapat gelar? Saya bilang, waktu itu atasan saya kan kebetulan seorang dokter, karena saya kerja di rumah sakit, saya bilang, dok, tapi di sana saya akan banyak sekali dapat kesempatan untuk pelatihan-pelatihan di berbagai lembaga rehabilitasi, penelitian, dan sebagainya. Terus akhirnya dia izinkan. Memang kita perlu meyakinkan juga kepada atasan bagaimana manfaat ini setelah kita pulang. Kalau enggak, kadang-kadang atasan cuma melihat, oh ini cuma non-degree program, buat apa gitu. Tapi itulah yang membuat saya didapat izin dan kemudian terbukti bermanfaat sekali gitu, Mbak Mita. Baik, ya. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin mengikuti jejak Ibu Riza, kami ingin menginformasikan ya bahwa Humphrey Fellowship Program sedang menerima aplikasi sampai 30 Juni 2020. Silakan kunjungi website Aminef di www.aminef.or.id, lalu pilih Grants for Indonesians, lalu pilih Fellowships, dan pilih Hubert H. Humphrey Fellowship Program untuk mengetahui lebih lanjut mengenai program tersebut. Baik, saya akan kembalikan kepada Ibu Riza, di mana beliau akan memaparkan pengalaman tentang bagaimana manfaat program Humphrey Fellowship bagi karir. Dan untuk pemaparan ini, Ibu Riza sudah menyiapkan PowerPoint. Jadi, apabila Anda ingin melihat PowerPoint dalam versi layar penuh atau full screen, jangan lupa untuk pin Aminef Jakarta, window-nya di Zoom, lalu klik tombol 3, lalu klik pin video. Kita akan mulai saja untuk PowerPoint dari Ibu Riza. Silakan Ibu. Baik teman-teman semua. Ini adalah manfaat saya saat saya selesai menjalani program Humphrey Fellowship. Jujur saja, pasti semua pengalaman itu sifatnya sangat subjektif dan individual, jadi tidak tentu sama antara satu dengan lainnya. Maka saya akan bicara dari sisi yang dari saya ya. Karena saya sekali lagi saya garis bawahi program yang saya ambil adalah program di bidang drug abuse prevention and treatment. Nah, keuntungannya dengan ikut Humphrey Fellowship untuk masalah drug abuse prevention ini, untuk masalah narkoba lah ya singkatnya ya, adalah di dalam programnya itu, di dalam fellowship-nya itu sudah termasuk keikutsertaan kita pada pertemuan ilmiah tahunan bidang masalah narkoba yang terbaik di dunia, dan ini bukan kata saya, tetapi kata berbagai profesor dari berbagai negara, yaitu kita kenal sebagai CPDD, College on Problem of Drugs and Dependence, atau kita sebut juga sebagai National Institute on Drug Abuse atau NIDA International Forum. Itu adalah forum pertemuan ilmiah tahunan, jadi hampir semua Humphrey Fellow yang bidang masalah drug abuse prevention pasti harus ikut itu. Jadi nanti kita juga mesti menyiapkan data atau informasi yang kita olah untuk menjadi poster presentation selama di sana. Tempatnya bisa dimanapun di negara Amerika atau mungkin di Kanada, tergantung yang mana negara bagian yang menyelenggarakan. Nah, itu enaknya adalah kita ketemu dengan ilmuwan peneliti dari berbagai institusi, bukan hanya di Amerika Serikat, tapi juga dari dunia. Jadi sangat bagus untuk kita kenal dan melakukan pendekatan untuk berbagai potensi proyek penelitian, ataupun kalau kita memang masih ngotot pengen banget S2, S3, sebagaimana saya waktu itu ya. Kemudian juga menjadi ajang melatih diri menampilkan tulisan ilmiah dalam bentuk presentasi poster atau oral, tergantung bobot topiknya. Nanti biasanya panitia dari NIDA yang akan menentukan apakah ini layak untuk oral ataukah hanya cukup poster. Tapi poster pun juga tidak ada masalah, karena itu akan masuk di dalam websitenya NIDA dan menjadi salah satu hal yang bisa kita klaim sebagai salah satu angka kredit kalau kita ingin fokus pada
bidang profesional ya, fungsional ya, umpamanya sebagai dosen atau sebagai peneliti begitu. Nah, kemudian yang paling enaknya lagi, NIDA sebagai lembaga di Amerika Serikat untuk masalah narkoba ini amat sangat mengapresiasi kami, Humphrey Fellow, dan biasanya akan mengalokasikan waktu khusus saat International Forum untuk membuat kami berkumpul dan sharing serta untuk memberikan masukan untuk perbaikan program Humphrey berikutnya di bidang masalah narkoba. Next, Mbak Mita. Ya, di sini adalah contoh di mana ada semacam media advokasi yang dikeluarkan oleh NIDA di website, maka biasanya dia akan sebutkan Humphrey alumni itu kita berkumpul pada NIDA Forum. Kebetulan waktu itu di 2013 ada saya dan beberapa teman, satu dari kalau nggak salah Kazakhstan, satu lagi dari Rusia, dan di sebelah kanan yang kanan bawah yang berdua itu adalah contoh bagaimana kami berdiri di depan poster presentasi kami, dan biasanya akan dihadiri oleh berbagai mahasiswa, dari peneliti, dosen, profesor-profesor dari berbagai institusi yang ada di universitas yang ada di Amerika maupun dari dunia. Next, Mbak. Ya. Kemudian, nah ini dia nih manfaatnya. Kebetulan tahun lalu saya baru pulang dari Distinguished Humphrey Leadership Award selama 3 bulan di Amerika lagi, tentu saja, di mana itu terdiri dari dua segmen. Pertama adalah belajar mengenai leadership selama 3 minggu di Harvard Kennedy Executive School, lumayan ya, jadi bisa beli kaos Harvard, terus mejeng pakai kaos Harvard. Kan kemudian setelah itu kita kembali lagi internship. Jadi kekuatannya Humphrey Fellowship adalah memberikan kesempatan kita gratis untuk magang dimanapun di lembaga-lembaga yang menurut kita berkaitan dengan posisi kita saat ini, atau kita mungkin ke 10 atau 5 tahun lagi akan berproyeksi karir di masa depan kemana gitu ya. Itu bisa kita buat, kita bisa apply untuk kita maunya ke sini. Itu amat sangat diakomodasi. Karena memang itulah yang dijadikan kekuatan daripada Humphrey Fellowship, bukan masalah degree-nya. Next, Mbak. Nah, ini kebetulan dalam foto yang di tengah-tengah itu bersama sekretaris sekjen dari Department of State, namanya saya lupa ya, Mrs. Rice belakangnya ya, Mbak Mita. Nggak apa-apa ya, lupa ya. Kebetulan kami ada bersepuluh, belum Mbak, ya. Bersepuluh itu kebetulan dari 10 orang yang dapat Distinguished Humphrey Fellowship itu, 4 adalah alumni dari Humphrey yang reguler, yang 10 bulan ini. Jadi, dan pengalaman kami, dibandingkan antara orang yang sudah pernah ikut Humphrey Fellowship yang reguler dengan yang belum, itu ada perbedaan. Karena kami yang berempat ini jauh lebih familiar dengan berbagai tugas yang ada, dan lebih mudah menyesuaikan diri tentu saja karena punya pengalaman bagaimana sebenarnya Humphrey Fellowship itu dijalankan. Next, Mbak. Nah, ya ini manfaat lainnya setelah Humphrey Fellowship tentu saja adalah hampir setiap tahun saya diundang sebagai pembicara di sidang tahunan PBB tentang narkotika, atau kita sebut sebagai Convention on Narcotic Drugs, CND, di kantor PBB di Vienna. Kebetulan ini saya menjadi salah satu panelis bersama dengan kolega dari Jepang dan juga dari WHO Internasional, Dr. Vladimir Posniak. Dan kemudian tentu saja karena sudah semakin pede, pulang dari sana tuh yang paling utama adalah memang kepercayaan diri yang luar biasa meningkat ya. Menjadi ketua delegasi kunjungan kerja BNN ke Vietnam. Next, Mbak. Nah, hal-hal lainnya yang tak terduga ini saya juga nggak ngerti nih. Udah jalan nasib namanya ya. Sebelumnya kan nyari program S3 susah ya. Tapi begitu saya dapat itu Humphrey Fellowship, profesor yang ketemu, yang pernah kerja sama dengan saya, dan kemudian mengetahui saya dapat Fulbright scholarship, ini kan bagian ya. Humphrey kan termasuk sebagai bagian dari Fulbright juga. Itu sudah mendapatkan satu poin tersendiri. Dia amazed dan dia bilang, kamu mau nggak dapat PhD scholarship dari universitas saya? Itu yang saya dapatkan. Dan betul-betul saya tidak duga. Padahal saya kan udah pasrah juga, artinya saya sudah sangat
looking forward untuk bagaimana sih belajar training yang profesional di Amerika. Nggak taunya malah dapat itu, dan itu saya dapat telepon langsung dari beliau. Jadi beliau telepon dari Australia ke Johns Hopkins, ke kamar kerja saya pada suatu siang setelah saya 5 bulan berada di Johns Hopkins. Nah, hal-hal lain adalah saya kalau dibilang beruntung, alhamdulillah. Kalau dibilang itu menjadi beban tersendiri, terus terang iya. Karena jujur saja, IIE sebagai lembaga yang di Amerika mengorganize program Fulbright dan juga Humphrey Fellowship, itu tidak terlalu senang bila kita terpecah perhatiannya untuk masalah yang lain. Jadi saat kami gabung di Johns Hopkins University, pihak universitas itu menawarkan kepada kami, para Humphrey Fellow ini, kalau kalian sanggup membagi waktu dengan baik dan bisa menambah 1.250 US dollar waktu itu ya, kemudian Anda betul-betul janji dan bisa komitmen bahwa program profesional trainingnya tidak terbengkalai, karena terus terang itu banyak juga tugasnya, itu kalian boleh ambil master degree di bidang health science. Jadi S2 health science atau MPH, Master of Public Health, terserah katanya. Jadi Anda nanti selesaikan semua academic requirement-nya di sini di Amerika, tapi nanti tesisnya harus Anda dapat lakukan di home country, dia bilang gitu. Jadi itu yang saya lakukan. Saya ambil karena kebetulan di bulan-bulan pertama saya tidak bisa bawa keluarga karena masalah biaya dan juga pertimbangan anak saya nanggung baru kelas 1 SMP waktu itu ya. Jadi kalau dia pindah di teenager kan tidak mudah. Nah, jadi itu yang saya pertimbangkan karena saya tidak punya keluarga selama di sana di awal-awal bulan. Saya pikir ngapain daripada saya bengong, frustasi, stres ya karena nggak ada kegiatannya terbatas. Saya ambil saja program master degree-nya itu, dan saya alhamdulillah pada tahun 2005 dinyatakan layak untuk mendapatkan gelar MHS, Master Degree in Health Science. Saya tidak ambil MPH atau Master of Public Health karena beberapa pertimbangan. Kalau tidak salah ingat, itu ada beberapa pertimbangan mata kuliah yang selama di sana itu bentrok dengan program professional training saya. Karena professional training juga kita diajarkan itu yang namanya epidemiologi, kita diajarkan juga statistik, dan itu PR-nya nggak sedikit. Jadi kalau nggak pintar bagi waktu ya udah lumayan lah puyengnya gitu. Tapi ini tidak semuanya orang mendapatkan. Saat ini untuk masalah narkoba itu yang menjadi pemenang adalah Universitas dari Virginia Commonwealth University (VCU). Jadi bukan lagi Johns Hopkins. Saya tidak tahu kenapa, itu ada urusan dalam negerinya organizer ya. Terus kemudian saya mendapat penawaran tadi beasiswa untuk studi jenjang doktor di Australia oleh profesor yang menjadi supervisor proyek penelitian, dan profesor inilah yang rutin datang ke NIDA International Forum di Amerika Serikat yang tadi di awal saya bilang. Beliau juga yang bilang bahwa saya sudah percayalah kalau Anda mendapatkan Fulbright, pasti saya yakin Anda bisa menyelesaikan jenjang doktornya dengan baik dan sesuai tepat waktu. Jadi itu yang menjadi salah satu poin lebih ya. Nah, kemudian pada beberapa waktu kemudian di tahun 2009 bersama teman yang juga alumni dari program short course di Amerika, saya ditunjuk menjadi principal investigator bersama Profesor Jubairi Jurban dan Profesor Samsur Rizal Jauzi dari Universitas Indonesia dan RSCM untuk proyek riset multinasional yang didanai oleh pemerintah Amerika Serikat atas rekomendasi profesor di sana dan pejabat NIDA itu sendiri. Kita sebut namanya HIV Prevention Trial Network atau HPTN 074 yang memang khusus ditujukan. Ini ada beberapa nomor 052 dan sebagainya. Nah, 074 khusus untuk masalah narkoba dan jarum suntik atau pecandu jarum suntik, pecandu narkoba suntik atau penasun. Itu di tahun 2009 sampai 2019. Tentu saja keterlibatan dalam proyek-proyek riset seperti ini bukan hanya menambah pengalaman, karena setiap tahun pasti kita akan kumpul di Amerika lagi untuk melakukan
review daripada progres dari penelitian, kemudian juga tentu juga ada honorarium yang tidak sedikit dan sebagainya. Itu membuat senang ya, karena kalau buat saya pekerjaan rutin itu kadang-kadang bisa membosankan. Jadi ini menjadi salah satu oase untuk kita punya ada variasi dari pekerjaan yang di samping pekerjaan rutin kita begitu. Next, Mbak. Nah, kemudian saat di salah satu pertemuan NAIDA International Forum itulah saya ketemu dengan beberapa pejabat UNODC waktu itu. Mereka juga rajin datang di dalam NAIDA International Forum, dan dia yang mencari mana ada nggak yang dari Indonesia, dan alhamdulillah kemudian kenalan, dan dia bilang menawarkan waktu itu namanya Juana Thomas Rosello. Juana menawarkan mau nggak menjadi perwakilan Indonesia untuk menjadi treatment network untuk yang akan dibentuk oleh Badan PBB di bidang narkoba dan kriminalitas atau UNODC, United Nations Office on Drug and Crimes. Dan saat itu karena saya juga masih kerja di Rumah Sakit Ketergantungan Obat, maka institusi saya adalah RSKO. Jadi RSKO masuk dalam websitenya UNODC sebagai salah satu center yang di dalam masalah peningkatan mutu kualitas layanan. Aduh, alhamdulillah sekali, karena dengan naruh di situ ternyata kemudian saya bisa membawa teman-teman kolega saya untuk ikut pergi ke kancah internasional. Karena kemudian kami ada 3 orang selain saya dan 2 orang rekan lainnya yang kemudian ditunjuk menjadi trainer juga oleh UNODC. Karena kami pengalaman di dalam masalah treatment network setting tadi. Alhamdulillah. Kemudian tahun 2009 saya dipromosikan menjadi Kasubdit Napsa Ditkeswa Kemenkes. Jadi dari profesional di rumah sakit naik menjadi birokrat. Tapi karena punya pengalaman yang sangat komprehensif ketika ikut Humphrey, pada saat saya menjadi birokrat, orientasi kerja saya adalah orientasi kerja yang memang berorientasi pada klien. Kualitas layanan dan data itu benar-benar saya betulin. Mungkin teman-teman saya yang di Kemenkes yang mungkin sekarang ikut di dalam online info ini bisa merasakan bagaimana saya selalu memasukkan masalah penelitian di dalam setiap anggaran subdit. Karena buat saya data itu penting sekali. Data itu juga sebagai pertanggungjawaban kita kepada masyarakat. Tanpa data yang valid dan berkualitas, bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan sekian banyaknya uang yang kita habiskan begitu. Jadi teman-teman saya di Subdit Napsa yang zaman waktu itu pasti sangat tahu bagaimana saya sangat berorientasi kepada persoalan akuntabilitas di dalam persoalan pekerjaan. Itu yang saya rasakan menjadi manfaat langsung yang saya dapatkan dari program Humphrey Fellowship. Nah, alhamdulillah tahun 2014 oleh Kepala BNN saat itu, Bapak Komjen Anang diminta bergabung dengan BNN menjadi direktur di jajaran Deputi Rehabilitasi sampai sekarang. Ini yang menjadi entah dampak, entah kalau dibilang akibat langsung atau tidak langsung, kadang-kadang susah juga ya, karena itu sudah bercampur. Tapi itulah yang terjadi pada saya setelah saya selesai program Humphrey Fellowship. Next, Mbak. Nah, ini juga ada keuntungan lain. Karena Humphrey Fellowship seperti tadi sudah dijelaskan pada video, itu udah ribuan dan di seluruh dunia tuh ada 162 negara lebih kali ya. Itu tuh alumninya tuh benar-benar berada di mana-mana, dan kita ini punya ikatan kekeluargaan yang kuat. Jadi beberapa kali saya dapat tawaran untuk jadi regional trainer atau global trainer tuh nggak perlu harus apply, nggak perlu harus membuat memohon-mohon gitu loh. Jadi dia tahu, oh kamu Humphrey Fellow ya, tahun berapa? Tahun 2003. Ya sudah kamu pokoknya saya percaya. Jadi kepercayaan, karena mereka tahu, karena sudah pernah menjalani juga program fellowship, mereka tidak lagi bertanya bagaimana kualitas kita. Jadi saya kadang nggak perlu mengirim CV, nggak perlu apa gitu. Bahkan juga tidak melalui sebuah aplikasi. Itu yang enaknya. Dan paling seru adalah kalau setiap ketemu di Amerika untuk NAIDA International Forum, mereka yang tidak pernah ikut program Humphrey Fellow dengan yang pernah ikut pasti berbeda ininya, nuansanya. Karena buat kami itu kayak semacam ajang reuni yang luar biasa begitu.
Next, Mbak. Cukup demikian teman-teman, mudah-mudahan cukup memberi gambaran dan mudah-mudahan ada manfaat dan lebih tertarik untuk mendaftar. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Risa sudah berbagi pengalaman di Hubert H. Humphrey Fellowship, terutama pengalaman setelah menjalani program ya. Untuk berikutnya kita akan menuju ke narasumber kedua, yaitu ada Bapak Aditya Wibisono yang merupakan Humphrey Fellow tahun 2009, mendalami bidang studi administrasi publik di The University of Washington di Seattle. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi 2, KPP Pratama Bandung Bojonegara, Direktorat Jenderal Pajak. Beliau memiliki gelar sarjana dalam bidang akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dan juga gelar master's degree di bidang administrasi bisnis di Waseda University. Beliau saat ini bergabung dengan kami di acara sore hari ini dengan live di kantor pajak di Bandung Bojonegara ya. Mari kita sapa Pak Adit atau Mas Adit. Halo, bisa diceritakan Mas Adit bagaimana motivasi Mas Adit melamar Hubert H. Humphrey Fellowship? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore tim dari Aminaf Indonesia dan para audiens yang sudah bergabung di event daring mengenai Humphrey Fellowship ini. Saya Aditya. Jadi kalau tadi sebenarnya udah banyak diceritakan ya oleh Dr. Riza mengenai manfaat Hubert Humphrey Fellowship untuk karir ini, dan memang kalau yang Dr. Riza kan udah sangat jelas gitu ya career path-nya gitu ya, mulai dari waktu itu daftar, kemudian waktu itu di sana seperti apa goals-nya gitu. Kalau saya motivasi saya waktu saya apply Humphrey Fellowship waktu itu lebih ke soft skill ya, karena kalau hard skill karena saya berkarir di Direktorat Jenderal Pajak yang ilmunya atau segala sesuatunya itu memang sangat berbeda. Kalau misalnya kita nggak bisa kita belajar mengenai perpajakan di tax institution di luar negeri itu sangat-sangat berbeda ya, baik dari segi aturan, dari segi kebijakan dan lain sebagainya. Jadi kalau saya waktu itu motivasinya lebih ke menambah pengalaman dan wawasan, terutama untuk soft skill. Dan waktu itu karena saya terus terang aja, karena saya waktu itu S2-nya saya udah di Jepang, kemudian saya pengen menambah pengalaman di Amerika, dan beberapa waktu sebelumnya saya udah sering melihat iklan-iklan mengenai tawaran Fulbright. Beberapa temen sudah coba apply tapi fail. Nah waktu itu saya juga pikir apa mungkin gitu saya bisa apply gitu kan. Nah cuma ya udahlah gitu, waktu itu saya coba beranikan aja coba gitu. Memang persyaratannya cukup ketat waktu itu. Jadi bahwa kita harus sudah menduduki jabatan tertentu, terus kemudian kita juga diminta menyampaikan struktur organisasi untuk menunjukkan kita itu sudah ada di mana. Dan menurut saya waktu itu memang make sense gitu, karena kan memang Hubert Humphrey Fellowship ini kan skopnya lebih ke mid-career professionals ya. Jadi memang program di mana kita harus sudah menduduki suatu jabatan, kemudian kita punya staff, kemudian kita juga punya tanggung jawab untuk decision making gitu kan, dan kemudian kita juga mungkin dalam sehari-hari dalam pekerjaan kita perlu bertemu dengan problem-problem atau masalah-masalah yang membutuhkan quick decision making dan lain sebagainya gitu. Jadi menurut saya waktu itu Humphrey Fellowship ini adalah program yang tepat. Ya memang walaupun betul seperti tadi yang seperti dikatakan Dr. Riza bahwa ini memang non gelar gitu, tapi ya that's the point gitu loh of this program gitu. Karena kalau misalnya memang kita lebih tujuannya ke edukasi, tujuannya gelar, ya memang kita
arahnya udah jelas. Misalnya kita ngambil S3, kalau misalnya belum S2, ambil S2. Belum ambil S3, S3. Tapi kalau misalnya memang kita sudah tujuannya untuk lebih ke pengalaman, hal-hal seperti yang saya ceritakan tadi, ini Humphrey ini adalah merupakan program yang tepat karena kita bisa melatih banyak hal gitu ya. Seperti tadi yang saya bilang, decision making, kemudian problem solving gitu. Karena kan di sana di program 10 bulan itu gitu, kita akan mandiri untuk merancang, mulai mendesain, merancang, menjalani sampai hari kita selesai program itu, kita harus bisa disiplin gitu, harus bisa membuat rencana kita mau ngapain aja di sana gitu ya. Walaupun kita di sana juga punya mentor, tapi mentornya kan juga bukan cuma ngurusin kita, jadi kita benar-benar harus independen gitu, harus bisa merancang program sendiri, kemudian kita harus bisa menyampaikan hal itu. Kemudian kita juga belajar conflict resolution gitu ya. Terus kemudian ada negotiation skill, karena biasanya pada saat kita ikut Humphrey itu kita akan bertemu dengan, kita biasanya dari masing-masing negara satu orang. Kalaupun ada dua dari Indonesia, waktu itu ada dua. Cuma saya ditempatkan di University of Washington. Teman saya lagi ditempatkan di universitas lain. Jadi kita nggak akan ketemu. Dan kita akan ketemu dengan orang-orang yang totally strangers gitu loh. Nah itu dari situ akan banyak sekali sebenarnya problem-problem yang timbul gitu loh, interaksi dan segala macam. Jadi di situ kita benar-benar belajar bagaimana kita berinteraksi dengan orang gitu. Bagaimana kita harus membina hubungan dengan orang lain gitu ya. Oke. Communication skill ya, itu juga hal-hal yang perlu, yang waktu itu saya mendapatkan manfaat. Ya. Itu sih sebenarnya motivasi saya waktu itu kenapa saya daftar untuk program fellowship. Baik. Nah, jadi untuk mendengarkan cerita lebih lanjut dari Mas Adit sudah menyiapkan juga PowerPoint ya. Nah, saya akan sampaikan instruksinya dulu untuk rekan-rekan semuanya yang ingin mendapatkan tampilan layar penuh ketika melihat PowerPoint Anda. Silakan klik window Aminef Jakarta di Zoom, lalu temukan tombol 3 di ujung atas. Klik tombol 3 tersebut, lalu klik pin video. Dengan demikian, Anda bisa melihat PowerPoint dalam layar penuh. Untuk selanjutnya, saya akan membukakan PowerPoint dari Mas Adit yang sudah disiapkan untuk beliau presentasikan. Ya, silakan Mas Adit. Ya. Oke. Oke, terima kasih. Bisa di... Oke, next. Tadi saya sudah ceritakan ya motivasi saya. Nah ini kalau tadi Dr. Riza lebih ke pointers mengenai apa saja yang sudah dilakukan, kemudian hasilnya, saya lebih ke visual ya. Di situ kalau kita lihat itu adalah pada saat kita pertama kali datang di Amerika, kemudian kita dikumpulkan, ada seminar waktu itu di Washington DC. Kita berkumpul dengan para all Humphrey Fellows dari seluruh dunia. Kita dikumpulkan di sana gitu ya. Kemudian kita ada tour juga gitu. Jadi poin plusnya juga dari Humphrey ini itu kita bisa traveling juga. Contohnya, saya kan waktu itu station base-nya adalah di University of Washington di Seattle ya. Saya memang udah lama banget pengen ke Seattle waktu itu, karena kan sering nonton film Grey's Anatomy gitu, Sleepless in Seattle. Jadi pergi ke Seattle tuh waktu saya dapat di sana ya it's like a dream come true. Cuma waktu itu kan saya pikir oke, mungkin dalam 10 bulan mungkin akan saya stuck di Seattle yang terkenal sebagai kota hujan juga. Tapi ternyata enggak juga gitu. Pertama kali saya datang di University of Davis ada ada training dulu 3 minggu. Kemudian kita bisa ke San Francisco. Habis itu kita baru ke Seattle. Nah dari Seattle, kemudian kita bisa mengikuti Global Leadership Forum ya di Oktober 2009 itu kan berarti dari Seattle kita traveling ke Washington dan itu ditanggung oleh Fulbright gitu. It's an amazing experience sih gitu. Bayangin aja kalau misalnya itu kita harus pakai biaya sendiri, habis berapa gitu kan. Nah, cuma in addition dengan traveling itu
Nah, itu kita banyak bertemu dengan orang, banyak belajar pengalaman, berinteraksi gitu ya. Nah, itu adalah poin plusnya gitu dari Humphrey Fellowship ini gitu. Next, Mbak. Nah, itu pada saat kita mengikuti Humphrey Fellow, itu kita juga akan banyak sekali mengikuti kegiatan-kegiatan ya, kegiatan-kegiatan yang kita akan dibuatkan semacam katalognya gitu kan, supaya orang, mungkin ada orang di sana yang bertanya juga gitu, Humphrey Fellow itu apa sih gitu loh. Nah, dengan dibuatnya katalog, kemudian informasi-informasi ini, orang itu akan lebih banyak mengerti, lebih banyak paham, oh Humphrey itu seperti ini. Dan apa bedanya Humphrey ini dengan program-program yang edukasi gitu, program-program yang sifatnya lebih ke study gitu, karena ini kan lebih ke mix antara study dan professional affiliation ya, dengan magang dan lain sebagainya gitu. Jadi mixture itu mungkin kalau bisa orang nggak banyak tahu, dengan adanya katalog seperti ini, itu akan lebih mudah kita menyampaikan pesan ke orang lain atau supaya orang lain itu paham. Next, Mbak. Nah, ini kita juga waktu itu muncul di website atau situs University of Washington, kemudian di bagian Evans School, waktu itu saya di Evans School-nya ya, jadi kalau misalnya dibuka pada saat itu, kita juga akan muncul di situs untuk menunjukkan ke mungkin orang-orang yang masuk ke situs itu, oh kita memang ada kok, kita memang partisipan, memang kita menjadi bagian dari program Humphrey ini gitu. Oke, next. Nah, ini adalah waktu itu ada 11 orang nggak ada dari negara yang sama, semua dari negara yang berbeda. Dan kita tuh menjadi satu family ya, menjadi satu keluarga dengan ikatan Humphrey itu. Di situ kita benar-benar belajar berinteraksi, mengenal satu sama lain, dan kita tahu sendiri ya, orang kan personality-nya beda-beda ya. Nah, itu kita di sana kita jadi bisa belajar beradaptasi, mengenal mereka dengan baik dan sebagainya. Dan konflik itu pasti akan ada gitu. Konflik ya, jangankan kadang-kadang ya kita sama orang Indonesia aja akan banyak sekali konflik, apalagi kita bertemu dengan orang strangers yang benar-benar dari negara dengan kebudayaan yang lain. Nah, di situ kita mendapatkan manfaat bahwa ternyata itulah kita di-challenge gitu untuk bisa belajar memahami orang lain dan menyelesaikan konflik-konflik kalau misalnya ada. Next. Nah, ini juga manfaat dari kita ikut berbagai kegiatan, kita juga kadang-kadang diliput oleh media di sana gitu ya. Jadi kita muncul, saya waktu itu nggak pernah muncul sih, even saya di Indonesia aja nggak pernah muncul di koran, tapi di Amerika saya muncul di koran gitu. Bukan muncul untuk berita yang negatif ya, alhamdulillah munculnya di berita-berita positif gitu. Jangan sampai amit-amit ya gitu. Kita ke luar negeri terus kita berbuat sesuatu yang akhirnya kita muncul di berita sebagai yang negatif. Nah, itu waktu itu saya tunjukin juga ke teman-teman, ke keluarga saya di Indonesia aja nggak pernah masuk ke berita. Di sana kita tuh seolah-olah mendapatkan prioritas atau punya daya tarik sendiri lah buat media itu untuk istilahnya meliput kegiatan-kegiatan kita di sana. Dan kita bisa, apalagi kalau misalnya di sana sebagai Humphrey Fellow, itu kita punya keuntungan bisa bertemu dengan pejabat-pejabat tinggi gitu. Kayak saya waktu itu aja saya nggak pernah istilahnya ketemu sama gubernur DKI ya, waktu itu saya belum pernah ketemu. Even sampai sekarang pun saya belum pernah ketemu gitu ya. Waktu saya tinggal di Jakarta. Di sana saya ketemu gitu sama Gubernur Washington State gitu. Ketemu, ngobrol, terus kemudian foto juga gitu. Jadi ada privilege-nya gitu pada saat kita itu mengikuti Humphrey Fellow gitu. Karena banyak hal yang kita tidak, kadang-kadang kesempatan itu kita tidak dapatkan di Indonesia. Malah di sana kita bisa dapat kesempatan itu bertemu dengan orang-orang hebat gitu. Next. Kemudian itu juga saya waktu di sana juga mendapatkan kesempatan untuk mengikuti Global Social Entrepreneurship Competition ya, di mana kita harus membuat semacam business plan, di mana yang ikut itu adalah banyak sekali orang-orang dari seluruh dunia gitu ya, termasuk dari Humphrey Fellow juga gitu.
Nah, waktu itu saya team up sama teman saya, dan alhamdulillah dari University of Washington saya termasuk salah satu yang masuk ke seleksi. Ya walaupun pada akhirnya kita nggak menang ya, di akhirnya nggak menang, tapi mengikuti prosesnya, mengikuti bagaimana kita berkoordinasi, meeting gitu, berinteraksi, membuat bisnis plan, kemudian kita harus presentasi, proposal dan sebagainya, itu adalah challenge tersendiri, dan ternyata bisa gitu, kita bisa melalui itu semua gitu. Ya akhirnya diliput lagi oleh media di sana, masuk TV juga gitu. Padahal saya di sini nggak pernah masuk TV gitu ya, di sana bisa masuk gitu kan. Buat saya ya itu sesuatu lah gitu. Nah, jadi menjadi partisipan Humphrey Fellow itu memang banyak privilege-nya gitu di sana, karena orang kalau misalnya orang-orang yang dari edukasi misalnya dari kampus segala macam, mereka udah tahu Humphrey Fellow, you must be special, you must be qualified itu segala macam gitu. Jadi mereka pun tahu, jadi kita nggak perlu minder, kita nggak perlu karena mereka pun juga tahu gitu kualitas kita seperti apa, dan bagaimana kita berinteraksi, kita bisa meyakinkan mereka lah ya gitu. Oke, next. Nah, itu adalah contoh teman satu angkatan Humphrey Fellow juga yang diliput oleh media di sana juga. Next. Nah, itu yang paling menyenangkan ya, karena setelah 10 bulan, tadi saya sempat baca ada partisipan di sini yang ikut event daring ini menanyakan, kok programnya lama banget sih 10 bulan. Tapi sebenarnya 10 bulan itu memang nggak akan berasa sih, karena kita akan terbagi menjadi sesi-sesi yang kita akan menjadi sibuk gitu. Jadi kita nanti ikut kuliah juga, just like student ya. Jadi kita akan ikut kuliah, berbaur dengan mahasiswa-mahasiswa Amerika gitu, as if gitu kita tuh memang student di sana gitu. Padahal kita sit in class gitu ya. Nah, terus kemudian kita ada namanya professional affiliations, di mana kita magang di institusi yang memang sesuai dengan field kita, sesuai dengan job kita gitu. Kayak misalnya saya karena saya kerja di Direktorat Jenderal Pajak gitu, ya saya ingin mempelajari sistem perpajakan di sana, di mana walaupun kalau ilmunya atau all about taxation-nya memang nggak bisa diimplementasikan, tapi kita bisa belajar bagaimana mereka itu problem solving, bagaimana mereka ada masalah, memecahkan arrangement gitu ya. Kemudian saya membuat komparasi dari tarif-tarif pajak dari negara-negara yang negara-negara bagian di sana. Jadi kayak misalnya saya waktu di Seattle ada sales tax 2%. Kalau di Portland itu sales tax-nya 0% gitu kan. Nah, itu kok bisa gitu. Jadi kalau misalnya banyak orang yang tinggal di Seattle belanja barang-barang, ya mendingan di Portland karena itu kan nggak terlalu jauh juga ya gitu. Nah, itu kenapa gitu? Kenapa di Washington itu mereka apply sales tax 2%? Kenapa di Portland enggak? Oh, ternyata di Portland mereka sales tax-nya 0%, tapi mereka meninggikan di property tax gitu misalnya gitu. Dan banyak juga kayak negara-negara lain kayak misalnya New York gitu kan. New York itu pasti yang ditinggikan fashion. Ada namanya fashion tax di sana. Sales tax untuk yang fashion itu pasti lebih mahal. Tapi untuk negara-negara bagian di pantai timur, kayak misalnya Delaware itu 0%. Tapi pasti nanti ada. Ya kayak gitulah. Jadi mungkin kalau dari perpajakannya memang tidak sepenuhnya bisa saya implementasikan di sini gitu. Tapi saya bisa belajar mengenai policy making, decision making ya di sana seperti apa. Nah, yang gambarnya ini adalah pada saat kita udah selesai 10 bulan, kita pun diperlakukan seolah-olah kita tuh lulus gitu. Jadi namanya graduation, jadi seolah-olah kita kayak lulus gitu. Jadi nggak program, kita ikut program, habis itu selesai aja gitu. Enggak, jadi kita datang disambut, ya pulangnya pun juga dirayakan juga gitu loh. Karena seolah-olah dalam 10 bulan, we have done so much things, ya, so many things gitu ya. Dan sepertinya memang mereka mengapresiasi apa yang telah kita lakukan gitu. Next. Nah, itu ini adalah satu kenang-kenangan yang mungkin tidak pernah saya bayangkan gitu. Karena saya waktu itu saya bisa dapat sertifikat sebagai partisipan Hubert Humphrey Fellow
yang ditandatangan sama Barack Obama dan Hillary Clinton. Saya sendiri di sini nggak punya gitu sertifikat yang ditandatangani presiden. Punya sih Satya Lencana ya. Satya Lencana dulu kalau udah 10 tahun, terus kemudian 20 tahun tuh ada karena saya sebagai pegawai negeri ada gitu. Tapi sebagai recognition gitu loh, yang something ini kan ya, sertifikat ini kan bukan sesuatu yang orang banyak punya juga. Jadi sebagai Humphrey Fellow, saya waktu itu merasa beruntung juga karena saya punya sesuatu yang benar-benar saya bisa banggakan gitu sampai sekarang. Gitu. Oke, next. Nah, jadi itu sih. Jadi kalau misalnya ditanya sekarang manfaat ikut Humphrey ini di karir saya, ya saya menjadi banyak pengalaman di bidang-bidang yang saya sebutkan tadi, kayak seperti misalnya negotiation skill di saat orang lain mungkin nggak punya skill itu gitu ya. Walaupun itu bisa dipelajari, tapi kan beda antara pada saat kita baca dengan yang kita praktek di sana ya. Kemudian kita belajar mengenai presentation skill gitu di sana karena kita benar-benar dilatih bagaimana convey our message more effective and efficient gitu di sana gitu kan. Terus kemudian juga traveling seperti yang saya sebutkan tadi, walaupun saya base-nya itu di Seattle, tapi saya travel frequently dari pantai barat ke pantai timur, ke New York, ke Washington, ke Philadelphia gitu tuh, ikutin seminar yang diselenggarakan oleh American Management Association, dan itu semua didanai oleh Fulbright. So it's an amazing experience sih kalau buat saya, dan saya banyak mendapatkan manfaatnya begitu saya kembali dari program dan berkarir lagi. Waktu saya ikut program Humphrey itu kan programnya lebih dari 6 bulan ya. Dari 6 bulan itu kan berarti kan saya waktu itu staff ya, turun dari kepala staff. Nah kemudian karena saya kembali membawa sertifikat Humphrey, kemudian pengalaman, kemudian kita presentasi, akhirnya saya dipromosikan menjadi kepala seksi langsung tanpa menunggu. Ya walaupun sekarang saya masih jadi kepala seksi, tapi saya sekarang diberikan kesempatan untuk mencoba banyak hal yang berbeda. Waktu datang saya diminta menjadi Section Chief of Strategic Planning, membuat rencana strategis. Kemudian setelah itu saya juga belajar di Public Relations, dan sekarang saya lebih ke pengawasan dan konsultasi pajak. Jadi bagaimana mengumpulkan penerimaan pajak untuk membangun Indonesia, karena pajak adalah sumber penerimaan negara. Begitu. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Adit. Ya, oke. Sekarang kita memasuki sesi tanya-jawab. Kami akan membacakan pertanyaan yang masuk ke chat box di Zoom meeting pada sore hari ini. Namun karena keterbatasan waktu dan tentunya kami ingin mendengarkan pengalaman narasumber, jadi kami akan prioritaskan pertanyaan-pertanyaan yang kami dapatkan dan ditujukan untuk narasumber. Untuk pertanyaan yang lainnya yang mungkin seputar dengan administrasi program, itu kami akan jawab kemudian bila ada waktu, atau kalau nanti tidak ada waktu, maka kami akan jawab melalui email blast kepada Anda semua yang sudah registrasi untuk acara sore hari ini. Nah, kita masuk kepada pertanyaan yang pertama, yaitu pertanyaan untuk Ibu Riza. Saya mau bertanya untuk Ibu Riza, apakah berstatus PNS? Jika bekerja di lembaga pemerintah dengan status PNS, bagaimana izin atau cuti selama mengikuti programnya? Cuti apa yang bisa diambil? Ya, silakan Ibu Riza untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang nanya siapa ya namanya? Tidak ada namanya, langsung saja dijawab. Ya baik, yang barusan bertanya, apakah saya statusnya PNS atau bukan? Iya, saya adalah PNS yang kerja di Rumah Sakit Ketergantungan Obat di bawah Kementerian Kesehatan. Jadi saat pergi itu, saya berusaha, karena sudah dapat izin dari, meyakinkan atasan itu yang paling penting. Setelah atasan tuh meyakini bahwa ini memang banyak sekali manfaatnya, maka saya waktu itu bernegosiasi supaya saya dapat izin cuti izin belajar, cuti belajar. Sekalipun bukan degree, tapi saya dapat izin cuti belajar. Jadi kenaikan pangkat dan sebagainya itu tidak ada masalah.
Jadi saya tidak diberhentikan dan sebagainya. Memang ini case by case, tapi memang dalam hal ini peran pimpinan kita, atasan kita luar biasa. Ketika atasan sangat yakin bahwa memang ini sangat besar manfaatnya buat lembaga, jadi bukan hanya untuk keuntungan kita sendiri, itu dia akan berjuang juga untuk meyakinkan bagian kepegawaian bahwa jangan izin belajar yang dikeluarkan, tapi cuti belajar gitu. Jadi kenaikan pangkat saya tidak terhambat sama sekali. Baik, jadi memang tergantung kepada bagaimana mengkomunikasikan kepada atasan ya Bu ya? Ya. Oke. Betul. Baik, kita masuk ke pertanyaan kedua. Mungkin ini saya akan meminta bantuan kepada Mas Adit untuk menjawab pertanyaan ini. Apakah ada kewajiban final project seperti paper atau publikasi sebagai output program ini? Oke, terima kasih. Jadi kalau paper ada, karena kan pada saat kita mengikuti magang ya, atau kita disebutnya itu professional affiliations, kan kita harus membuat laporan kita tuh magang ngapain aja gitu, mulai dari hari pertama, dan itu kan kita harus 30 hari kerja ya hitungannya ya, bukan 30 hari kalender, 30 hari kerja. Itu kita ngapain aja gitu di sana gitu kan. Terus kemudian kita juga diminta untuk membuat laporan Humphrey Fellowship itu dari misalnya kita dari pertama datang sampai dengan terakhir kita sudah ngapain aja. Misalnya kita ngambil academic studies ya, kita belajar di ngambil courses gitu. Course itu kan kalau kita ngambil course di sana itu kan mahal ya. Tapi karena kita sebagai Humphrey Fellow kita jadi dibayarin nih sampai Humphrey Fellowship. Jadi kita benar-benar punya privilege untuk mengambil course apa yang kita pengenin gitu. Kayak misalnya waktu itu saya ngambil course mengenai bisnis gitu kan, atau istilahnya strategi manajemen gitu kan, yang kalau misalnya kita bayar pasti mahal. Nah itu yang hal-hal yang perlu kita tuangkan. Tapi kalau untuk dipublish itu tidak. Kalau misalnya diuji pun enggak gitu loh, karena seperti yang saya bilang di awal, ini bukan bergelar ya, bukan program gelar, ini program non gelar yang lebih ke mengakses bagaimana kita menjalani kegiatan kita di sana, bertanggung jawab dengan hal-hal kita. Jadi tanggung jawabnya lebih ke tanggung jawab moral. Walaupun itu semua tetap harus dituangkan dalam bentuk laporan. Tapi nggak ada ujian, nggak ada sidang, nggak ada. Kemudian untuk publikasi juga nggak ada. Gitu. Oke, baik. Terima kasih. Ya, ada pertanyaan berikutnya, yaitu mengenai salah satu syarat untuk program Humphrey yang menyaratkan yaitu surat rekomendasi berasal dari atasan atau dosen atau mentor. Nah, bisa dibagikan cerita kepada kami dari mungkin Ibu Riza dulu, kemudian Mas Adit. Dulu ketika melamar untuk program Humphrey ini, siapakah yang memberi surat rekomendasi untuk melamar program? Dimulai dari Ibu Riza dulu. Untuk menjawab pertanyaan ini, mungkin dari Ibu Riza bisa unmute dulu Windows-nya supaya kami bisa mendengarkan. Ya. Ya, lupa. Sorry ya. Jadi saya dari atasan itu pasti, karena atasan ini membantu sekali untuk nanti program after fellowship-nya. Terus yang kedua saya dapat dari dosen S2 Psikologi UI, Profesor Fuad Hasan. Beliau yang memang seringkali mensupport kami untuk banyak mencari banyak beasiswa dan sebagainya begitu. Jadi dua itu, dari atasan dan dari dosen dari kita di sekolah, boleh di S1 atau S2 gitu, silakan.
Oke, baik. Sekarang kita berpindah kepada Mas Adit. Kalau Mas Adit, siapa yang waktu itu memberikan surat rekomendasinya? Oke, ya kalau menurut saya Humphrey ini, kalau misalnya memang kita mau apply Humphrey, rekomendasi itu adalah penting ya, sangat-sangat penting. Semakin banyak kita dapat rekomendasi, itu semakin penting. Dan pastinya pada saat saya apply, itu pasti di-challenge sama seperti kayak Bu Riza tadi. Emang ngapain gitu ngambil Humphrey gitu, manfaatnya apa? Nah itu kita harus bisa menjelaskan itu, harus bisa menjelaskan itu secara baik dan meyakinkan gitu. Dan kemudian tentunya para atasan-atasan saya itu juga mungkin waktu itu tidak akan memberikan rekomendasi kalau memang kinerjanya tidak baik. Jadi memang untuk mendapatkan referensi, kinerja kita memang harus baik. Kalau misalnya kita ada masalah ya mungkin harus di-resolve dulu. Dan waktu itu saya juga mendapatkan referensi bukan hanya dari atasan sih, dari dosen saya juga gitu. Waktu saya dulu ambil S2 di Waseda University Tokyo itu, kebetulan setelah pulang saya juga masih sering kontak-kontakan gitu. Sebenarnya sih saya juga di-encourage sih untuk ambil S3 seperti Bu Riza ya, cuma saya waktu itu memang tidak memutuskan belum lah gitu untuk melanjutkan S3. Jadi saya lebih pengen mendapatkan practical experience gitu. That's why saya apply di Humphrey. Tapi iya, tetap rekomendasi itu sangat-sangat penting dan kalau misalnya mau mendapatkan ya kita harus berkinerja baik dulu sih. Baik. Saya ingin menyampaikan satu pertanyaan lagi yang kali ini ditujukan kepada Mas Adit ya. Apakah memakai mekanisme CTDN waktu mengikuti Humphrey Fellowship? Ini sepertinya pertanyaannya dari rekan di institusi yang sama ya? Iya. Enggak, saya enggak pakai mekanisme CTDN. Jadi saya waktu itu statusnya tugas belajar. Jadi memang program Humphrey ditawarkan officially ya. Jadi kita mendaftar program Humphrey itu ditawarkan oleh Kementerian Keuangan yang kemudian diturunkan ke Direktorat Jenderal Pajak. Terus kemudian dengan berbagai persyaratan, bahkan kita juga ada seleksi internal sebenarnya. Jadi nggak semata-mata kita apply langsung main kirim ke Aminef, enggak. Jadi kita ada prosedurnya. Jadi kita diseleksi internal dulu, kemudian ada beberapa kandidat, kemudian dipersempit. Akhirnya kalau nggak salah 2 atau 3 dikirim, tapi ya akhirnya alhamdulillah rezekinya memang di saya gitu ya. Ya itu, jadi saya nggak pakai mekanisme CTDN karena kalau misalnya pakai mekanisme CTDN itu sepertinya akan rugi kita pada saat kita kembali, program kita juga seolah-olah nggak dianggap ya. Jadi kalau menurut saya sih sebaiknya tidak pakai CTDN, pakai mekanisme tugas belajar karena itu akan lebih memudahkan karir kita sekembalinya kita dari program gitu. Oke, baik. Saat ini kami menerima satu request dari penanya yang ingin bergabung dan menyampaikan pertanyaan melalui video. Oleh karena itu kami meminta bantuan tim teknis kami untuk bisa menampilkan video peserta, yaitu Mauludin, sehingga yang bersangkutan bisa menyampaikan pertanyaannya. Oke, selamat sore Pak Mauludin, boleh langsung disampaikan pertanyaannya? Silakan di-unmute dulu mikrofonnya. Silakan Pak Mauludin, pertanyaannya. Silakan di-unmute dulu speaker Anda. Ya. Ya, silakan sampaikan pertanyaannya. Baik, selamat sore. Mohon maaf nih saya baru bergabung.
saya mau bertanya, ini kan saya tidak mengikuti dari awal, tapi gini Bu, kebetulan saya pernah mendapatkan scholarship juga, beasiswa, tapi tingkat magister dalam negeri. Nah, kaitan ini kita posisi ASN, PNS kita nih. Waktu itu kita statusnya sebagai tugas belajar gitu, mendapat SK dari kepala daerah gitu. Nah, apabila dalam program ini kami ingin melamar, apakah mekanismenya hampir bisa seperti itu, Bapak Ibu? Oke, baik. Terima kasih untuk yang pertama itu yang Oke. kalau misalnya kita mau lanjut ke jenjang S3. Terus kalau program ininya misalnya short course-nya apakah ada dalam program ini fellowship ini. Bisa diulang pertanyaan kedua? Apakah ada semacam short course-nya gitu yang periode 6 bulan gitu atau 12 bulan untuk PNS. Baik, ya. Oke, pertanyaannya general ya. Untuk pertanyaan yang pertama mengenai perizinan, mungkin Mas Adit bisa menyampaikan ulang pengalamannya ketika melamar program Humphrey dan mengurus perizinannya. Oke, iya waktu itu pas kita mau apply itu memang udah ada tawarannya, kemudian ada persyaratannya yang di state ya dari internal karena saya waktu itu melamarnya dari Direktorat Jenderal Pajak, jadi di situ persyaratannya ada misalnya sedang tidak dikenai hukuman disiplin gitu kan, terus kemudian ya tadi yang saya bilang berkinerja baik gitu kan, terus kemudian berinteraksi seperti apa gitu kan, jadi perizinan itu akhirnya saya dapatkan gitu kan, saya di challenge walaupun ada proses challenge itu, kemudian akhirnya izinnya itu diberikan. Nah kemudian saya itu akhirnya setelah izin diberikan, waktu itu saya dapat izinnya 2 level ya, dari direktur sama dari waktu itu kasubdit ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu deputy director. Jadi dari deputy director harus dapat, karena deputy director atasan langsung. Kemudian direktur kan ya atasnya lagi. Jadi itu berjenjang. Dapat dulu, terus kemudian itu dalam amplop tertutup, sealed, kita sendiri nggak bisa melihat isinya apa. Maksudnya atasan kita itu memberi penilaian apa gitu ya, kita nggak bisa lihat gitu, di sealed gitu, dan itu harus dikirimkan. Ya sebenarnya sih kalau misalnya kita mau sih bisa, tapi ya sudahlah gitu. Akhirnya kan karena itu dikirimkan dan Aminef manggil, ya berarti kan ternyata saya mendapatkan referensi yang baik gitu. Jadi memang prosesnya itu harus diikutin gitu, dan kita harus bisa meyakinkan atasan kita sih kalau misalnya mereka mau memberi izin gitu. Itu sih pengalaman saya waktu itu. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua dari Bapak Mauludin, saya akan coba bantu. Apakah ada program lainnya yang sekiranya bisa dilamar untuk warga negara Indonesia? Jawabannya silakan Anda masuk ke website Aminef di www.aminef.or.id, lalu klik Grants for Indonesians, lalu klik Fulbright Scholarships, di mana di bawahnya situ Anda akan melihat kurang lebih 10 program beasiswa yang berbeda yang ditawarkan untuk warga negara Indonesia. Di mana pada sesi sore ini kita spesifik membahas yang Hubert H. Humphrey Fellowship Program. Nah, kita akan mencoba menerima satu lagi penanya melalui video. Jadi apabila Anda memiliki pertanyaan yang spesifik ditujukan kepada narasumber, kami akan buka video Anda. Untuk pertanyaan lainnya yang bersifat administrasi, kami akan bantu menjawab pertanyaan tersebut via email blast kepada Anda semua dalam bentuk kompilasi pertanyaan dan juga jawaban. Jadi Anda semua akan mendapatkan jawabannya. Oke, sekarang kita buka window kedua untuk penanya, yaitu atas nama Al-Hamid. Silakan dibantu tim teknis.
silakan Anda buka video yang ada di Zoom Anda, Al-Hamid. Oke, Assalamualaikum Ibu. Kedengaran suara saya? Ya, terdengar sangat jelas sekali. Silakan. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama, saya senang sekali ikut webinar ini. Alhamdulillah, menginspirasi sekali bagi kami ini yang di ASN ini, Bu, untuk mendapatkan sharing knowledge. Pertama, mungkin saya sudah sampaikan juga di kolom chat terkait pertanyaan saya. Sekarang Ibu, posisi saya ada di BKD Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu. Kemudian sebelumnya saya sudah bekerja di BUMN, Ibu, selama 9 tahun dan resign dan mengabdi ke ASN ini. Dan posisi saya masih CPNS. Nah, apakah tadi saya sepintas melihat syarat-syarat administrasinya. Apakah di posisi saya sebagai CPNS ini bisa melamar, bisa apply untuk ikut program ini? Kemudian sekarang kan kondisi terkini bahwa di Amerika ada pertama COVID, kemudian isu SARA yang Floyd itu. Nah, apakah itu tidak menjadi semacam halangan untuk studi di sana? Kemudian tadi mungkin itu saja Bu. Sebelumnya mungkin awal saja. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertanyaan pertama, saya ini terkait dengan admin ya. Apakah CPNS bisa melamar? Nah, untuk melamar program Hubert H. Humphrey Fellowship, ini yang kami targetkan adalah mereka yang saat ini bekerja di sektor nirlaba ataupun swasta nirlaba dan yang bersangkutan dalam posisi memimpin, dalam hal ini memimpin organisasi, dan yang bersangkutan sudah punya pengalaman kerja minimal 5 tahun. Oke. Dan untuk yang nomor 2, untuk berbagai isu di Amerika Serikat, mungkin bisa diceritakan dari sisi Ibu Riza, ketika menjalani program ini di Amerika Serikat, apakah isu setempat itu sempat mempengaruhi jalannya program yang Ibu jalani di Amerika Serikat? Silakan. Ya. Mohon di-unmute dulu. Ya, saya berangkat 2003. Terus terang, waktu itu 2003 itu dekat sekali dengan 9/11. Kalau teman-teman tahu kan itu ada teroris ya. Sehingga saya waktu itu berangkat memang belum pakai kerudung, tapi saya Muslim. Jadi ada kekhawatiran bagi saya apakah nanti diperlakukan dengan diskriminatif dan sebagainya itu adalah. Tapi alhamdulillah selama berada di kampus di Johns Hopkins University di kota Baltimore itu sendiri, itu nggak ada persoalan yang dikhawatirkan untuk masalah SARA dan sebagainya. Waktu itu ya, padahal waktu itu posisinya cukup rawan gitu. Semua berjalan dengan baik dan penghormatan atau apresiasi mereka terhadap kita menjalankan ritual ibadah juga cukup besar gitu. Tidak ada masalah ya Ibu ya? Sejauh itu saya alhamdulillah ya, buktinya sampai sekarang masih seger aja sekarang. Kalau seger sih mungkin lagi sakit ya. Cuma maksudnya tidak ada masalah lah. Sampai di rumah dengan selamat. Nggak ada masalah. Selama di sana menjalankan ritual ibadah juga nggak ada masalah. Baik, kalau begitu terima kasih Ibu Riza. Saya akan membacakan satu pertanyaan terakhir, di mana pertanyaan ini akan kami minta untuk Ibu Riza dan juga Mas Adit bergantian untuk menjawabnya berdasarkan dengan pengalaman. Nah, pertanyaannya adalah tips membuat esai aplikasi
Hubert Humphrey Fellowship itu harus singkat tapi convincing atau meyakinkan. Karena tahun ini aplikasinya secara online dan hanya dibatasi sekitar 1.200 karakter saja. Jadi bagaimanakah caranya supaya dalam mengisi tips, mengisi essay aplikasi Humphrey itu bisa meyakinkan? Kalau berdasarkan dari pengalaman Bu Riza dan juga dari Mas Adit. Silakan Ibu Riza dulu. Ya, terima kasih. Kalau saya berdasarkan pengalaman saya sendiri, itu memang karena memang ini orientasinya adalah pada kepemimpinan, maka tonjolkan pengalaman kepemimpinan Anda. Apa sih inovasi yang pernah Anda lakukan selama menjadi pegawai? Atau sekarang mid career ya. Apa inovasi yang pernah dilakukan? Dan bagaimana dampaknya itu entah bagi klien, entah bagi secara skala kecil maupun skala menengah maupun secara nasional. Karena waktu itu saya juga sudah mulai terlibat pada saat 2002 saya melamar, saya mencoba merubah pendekatan layanan yang ada di rumah sakit saya itu menjadi pelayanan yang lebih evidence based. Itu saya tonjolkan. Jadi jangan apply untuk sesuatu hal yang business as usual, karena itu sangat tidak menarik gitu loh. Tapi memang Anda itu memang pantas untuk dipilih. Nah, jadi tonjolkan apa yang sudah pernah Anda buat untuk ruang lingkup kerja Anda, mau itu kecil, mau itu menengah atau lebih secara provinsi atau nasional, itu nggak ada masalah. Tapi yang penting adalah ceritakan itu secara jelas. Kira-kira dari saya seperti itu. Baik, terima kasih Bu Riza. Sekarang kita ke Mas Adit, silakan. Oke, kalau saya sih tipsnya sebenarnya pada saat membuat essay itu sebaiknya to the point. Jadi real case, apa sih case yang kita hadapi gitu. Kayak waktu itu saya diminta untuk menunjukkan struktur organisasi. Jadi even karena di tempat saya kan struktur organisasinya cukup besar ya. Jadi saya harus bisa pinpoint gitu. Saya letaknya di mana, staff saya seperti apa, kemudian problemnya apa gitu kan. Jadi dan itu harus benar-benar real yang harus kita hadapi, karena pada saat nanti kita di challenge juga itu akan harus bisa kita pertanggungjawabkan, dan kalau bisa terstruktur. Jadi problemnya apa, kemudian expected solutionnya apa gitu yang akan bisa kita atasi dengan kita mengikuti program ini gitu. Dengan seperti itu nggak perlu panjang-panjang, tapi nanti dari evaluator bisa langsung dapat maksudnya gitu, dan itu menurut saya itu akan bisa menambah nilai tambah tersendiri dari aplikasi atau essay yang kita submit gitu. Ya, baik. Jadi itu bisa dikatakan salah satu tips untuk melamar program Hubert H. Humphrey Fellowship ya, yang kita dengarkan bersama-sama dari dua orang narasumber. Nah, untuk menutup acara, apakah ada tips tambahan lainnya dari Ibu Riza ataupun Mas Adit untuk mereka yang ingin melamar program ini? Silakan, bisa dimulai dari Ibu Riza dulu. Saya rasa saya menggarisbawahi tentang pentingnya, tadi Mas Adit mengatakan adanya perlunya kinerja kita yang baik. Rasanya itu menjadi salah satu prasyarat lah ya. Karena apa? Kinerja yang baik ini tentu saja akan menyenangkan hati atasan, sehingga atasan juga tidak akan dongkol, tidak akan ragu-ragu menyetujui atau mendengarkan kita secara dua kuping ya, dua telinga. Jadi ketika kita mencoba menjelaskan program ini bagusnya apa dan sebagainya bagaimana, itu dia akan mendengarkan sepenuh hati gitu. Tapi kalau kita kinerjanya sudah jelek sebelumnya, artinya kita dikenal sering membangkang, sering delay dan sebagainya, tentu dia tidak akan happy untuk itu. Dan yang paling penting adalah mulai dari sekarang atau mungkin Anda sudah mulai dari kemarin-kemarin, ketika Anda sudah berusaha untuk memperbaiki sebuah kinerja Anda, sekecil apapun itu penting untuk disajikan dalam essay. Selain tadi Mas Adit memberikan saran pinpoint ya, straight to the point dan sebagainya, tetapi peningkatan kualitas layanan karena kita kan di layanan publik kan, peningkatan kualitas layanan yang pernah kita buat sekecil apapun itu silahkan diceritakan, karena itu akan meyakinkan pihak komite untuk mempertimbangkan kita menjadi salah satu kandidat.
Baik, terima kasih Bu Riza. Dari selanjutnya kami meminta Mas Adit untuk berbagi tambahan tips untuk melamar Humphrey-nya, kalau ada. Iya, sedikit untuk closing. Jadi kalau misalnya ada partisipan atau peserta webinar ini yang tertarik untuk mendaftar Humphrey Fellowship, yakinkan bahwa teman-teman atau Bapak atau Ibu sekalian itu memang ingin belajar, ingin menambah wawasan, ingin menambah istilahnya pengalaman juga seperti apa itu di sana gitu. Karena itu akan memotivasi kita gitu pada saat kita membuat esai, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di persyaratan-persyaratan itu gitu. Karena kalau misalnya memang kita istilahnya ya pokoknya pengen ikut aja gitu kan, itu jadi akan mempengaruhi mindset kita. Jadi apa yang kita sampaikan, apa yang kita tuliskan itu menjadi kurang kuat dan tidak ada soul-nya gitu loh. Tapi kalau misalnya memang kita berangkat bahwa oh saya pengen menambah pengalaman, saya pengen belajar gitu, nah itu mau nggak mau itu akan terlukis lah di kata-kata yang nanti akan disampaikan di pertanyaan-pertanyaan atau esai yang ditulis oleh Bapak Ibu yang ingin mengikuti program Humphrey. Mungkin itu aja sih, karena itu waktu itu pengalaman yang saya dengar tipsnya, kemudian saya implementasikan dan ternyata I did it gitu loh. Jadi ya berhasil gitu. Itu sih. Ya, baik. Terima kasih Mas Adit. Nah, rekan-rekan sekalian, mohon maaf sekali kami tidak bisa membacakan semua pertanyaan yang masuk pada sore hari ini. Namun kami akan menjawab pertanyaan Anda yang berkaitan dengan administrasi mengenai program Hubert H. Humphrey Fellowship melalui email blast kepada Anda yang terdaftar di event online pada sore hari ini. Demikian online event manfaat program Humphrey Fellowship bagi karir. Semoga event ini bermanfaat bagi Anda dan semoga cerita dari dua orang fellow Humphrey, yaitu Dr. Riza Sarasvita dan juga Bapak Aditya Wibisono, bisa menginspirasi dan juga memotivasi Anda untuk melamar program ini yang masih membuka kesempatan untuk formulir aplikasi hingga 30 Juni 2020. Silakan masuk ke website Aminef di www.aminef.or.id, lalu pilih Grants for Indonesians, lalu pilih Fellowships, dan pilih Hubert H. Humphrey Fellowship Program. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada narasumber Dr. Riza Sarasvita dan juga Bapak Aditya Wibisono yang telah membagikan pengalamannya pada sore hari ini. Sebelum kita tutup acara, mari kita adakan grup foto secara virtual. Oke? Semuanya silakan mengambil pose, menghidupkan video Anda supaya Anda bisa rekam di grup foto virtual pada sore hari ini. Ya, sudah siap semuanya? Kami akan mengambil beberapa shots. Oke, saya akan mulai hitungan mundurnya. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak rekan-rekan semuanya. Untuk informasi event lainnya yang diselenggarakan oleh Aminef Fulbright Indonesia, silakan Anda pantau media sosial kami dan juga website www.aminef.or.id. Terima kasih kepada Anda semua yang telah meluangkan waktu dan bergabung pada acara di sore hari ini. Semoga acara ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Saya Mita, saya undur diri. Sampai jumpa di event berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.